Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita masuk ke bab 9, yaitu tentang managing files. Di sini ada 10 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute vs relative path, yang keempat spesial karakter, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls advance, yang ketujuh membuat direktori dengan mkdir, yang kedelapan perintah cp atau copy, yang kesembilan perintah mv, yang kesepuluh perintah rm atau remove. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu struktur pada Linux. Di sini ada struktur direktori pada Linux. Yang paling atas adalah slash atau root. Root itu merupakan user dengan hak paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori, karena semua direktori itu beradanya di bawah root. Jadi bisa dibilang root ini adalah ketuanya lah. Jadi dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawah, karena tidak ada lagi direktori di atas root pada Linux. Teman-teman untuk belajar basic itu cukup paham tentang home directory dan USR. Jadi USR itu merupakan file ataupun direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi teman-teman bisa menginstal aplikasi itu, nanti diletakkannya di direktori user. Lalu yang kedua ada home. Home ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux desktop itu home direktorinya sama. Jadi ketika kita masuk ke home directory itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal Linux server pada Debian, kita baru memiliki satu user. Kalau supaya itu Java. Berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu user, yaitu Java. Nah yang paling penting hanya dua, itu saja. Dan ada lagi yang namanya direktori etc. Tapi tidak ada pada gambaran ini. etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web server atau file server pada Linux itu nanti semua konfigurasinya akan ada pada direktori etc. Jadi nanti ketika kita mengkonfigurasi sebuah server pada Linux, kita akan lebih sering bermain ke direktori etc. Nah, di sini saya akan coba login ke Debian saya. Saya akan coba cari file. Nah, di sini teman-teman buka file itu, defaultnya akan langsung diarahkan ke direktori home. Untuk melihat user pada direktori home itu, kita harus masuk terlebih dahulu ke file direktori rootnya. Caranya teman-teman bisa ke other location. Lalu di sini terdapat slash ya. Karena lambangnya dari root sendiri adalah tanda slash ini, teman-teman klik saja. Nah, di sini ada banyak sekali ya file-file yang nantinya akan kita pelajari. Ada bin root, div etc, dan terdapat juga home. Jadi ketika saya klik, dia akan memunculkan nama user saya, yaitu Java. Dan ketika saya membuat user baru, dia akan memunculkan user baru itu di sini. Oke teman-teman, juga bisa mengecek parent
directory, yaitu dengan klik titik 3 lalu properties. Ini belum ada parent directory karena saya belum masuk ke directory manapun. Ini saya akan coba masuk ke home, klik titik 3 dan property, dan parent foldernya ada slash ya atau root. Loh, kenapa home-nya tidak kelihatan? Karena home bukanlah parent folder saya yang sekarang, karena saya berada di directory home. Sedangkan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang berada di atas kita. Jadi untuk melihat directory home kita harus masuk lagi ke dalam directory yang ada pada home. Ke pembahasan kedua, yaitu navigasi path, yang dimana kita akan mempelajari dari dasarnya terlebih dahulu, dari perintah cd. Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke directory, itu teman-teman bisa menggunakan cd. Selanjutnya terdapat pwd yang digunakan untuk melihat directory yang sekarang. Jadi semisal kita masuk ke dalam /etc/bin, lalu kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux, kita lalu kita buka Linux lagi. Lalu kita ingin melihat ini, sekarang saya sedang di folder mana. Teman-teman bisa menggunakan pwd yang nanti dia akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di /etc atau /bin. Lalu terdapat perintah ls untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu directory. Kita coba saja, kita buka VirtualBox, power on Debian, dan tanda jika kita sedang berada di home adalah tanda lengkung ini yang di belakang dolar ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam root, masuk perintah su, lalu masukkan password rootnya yang sudah kita buat pada proses instalasi. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam home directory-nya. Root, ketik cd spasi /root. Sekarang kita sudah di directory-nya root. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita bisa masukkan perintah pwd. Nah, di sini ada /root yang menandakan kita sedang berada di directory-nya root. Lalu kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat file apa saja yang berada pada /root ini. Tapi karena root di saya ini tidak apa-apa, maka saya ls itu tidak memperlihatkan apapun. Sedangkan saya akan coba untuk masuk ke directory home dengan perintah cd spasi /home. Saya berada di home. Ketika saya pwd, saya berada pada directory home. Ketika saya ls, saya akan menampilkan folder Java. Nah, bagaimana jika saya masuk dalam root? Kalau tadi saya masuk ke directory-nya root, sekarang saya akan masuk ke dalam root-nya, bukan directory root. Perintah / lalu ls. Nah, di root ini terdapat file bin, home, lib, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu absolute versus relative path. Absolute merupakan perintah yang kita gunakan untuk masuk ke dalam directory dengan memasukkan nama direktorinya dengan mengawali /. Sedangkan relatif itu tidak diawali dengan / ataupun lambang root seperti ini. Jadi apa maksudnya? Dan kenapa kita harus melakukan atau menggunakan absolute dan juga relatif? Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam directory bin atau lib, itu saya harus mengawali perintahnya dengan lambang root atau /. Yang mana ketika saya berada di home dan ingin masuk ke directory bin, saya harus memasukkan perintahnya yaitu ch spasi /bin. Kenapa? Karena directory bin dan juga lib dia terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root
untuk langsung lompat ke dalam direktori bin. Yang mana ketika berada di home dan saya ingin mengakses bin, saya harus menggunakan perintah cd /bin. Berbeda ketika saya sedang berada di direktori USR. Ketika saya berada di direktori USR dan ingin masuk ke dalam bin atau lib, itu saya tidak memerlukan absolute path ataupun mengawalinya dengan slash. Jadi ketika saya sedang berada di user dan saya ingin masuk ke dalam lib, maka saya cukup memasukkan perintahnya dengan cd lib. Gitu saja. Kita coba pada terminal. Saya juga akan membuka file untuk membandingkannya pada terminal saya. Ketikkan ls, terus kita lihat apakah sama di direktori dengan file aslinya seperti ini. Jadi sama ya, terdapat file-file yang sama. Nah, sekarang saya akan masuk ke direktori root other location, lalu klik slash. Begitu juga dengan yang ini, saya akan masuk ke dalam su, lalu saya masuk ke direktori slash dengan perintah cd /slash. Nah, saya akan mempraktekannya absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc. Dan saya akan masuk ke dalam Apache. Nah, persyaratan untuk masuk ke Apache kita harus berbeda di etc terlebih dahulu. Sedangkan saya akan mencoba langsung masuk ke dalam Apache melalui direktori ini. Di terminal itu dengan menggunakan absolute path, yaitu dengan mengawalinya dengan lambang slash. Jadi cd /etc/apache 2. Oke, ini bisa ya. Kita sudah masuk ke dalam direktori Apache dengan memasukkan perintah pwd. Itu akan menampilkan di mana direktori kita sekarang. Saya akan masuk lagi ke dalam root dan kita akan masuk lagi ke dalam Apache tanpa menggunakan absolute path. Apakah bisa? cd apache 2. Oke, jadi tidak bisa ya. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative path. Dan untuk menggunakan relative path kita harus masuk ke dalam folder etc-nya terlebih dahulu untuk masuk ke dalam Apache. Kita akan masuk ke dalam etc tanpa menggunakan slash. cd etc. Dan ini dinamakan relative path. Lalu barulah kita bisa masuk ke dalam Apache 2. Jadi kita tidak membutuhkan slash untuk masuk ke Apache 2 karena kita menggunakan relative path. Sedangkan persyaratan relative path tidak boleh lompat ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan relative path dan kita ingin masuk ke dalam bin, kita harus berada di dalam USR terlebih dahulu. Jadi tidak bisa kita sedang berada di home ingin masuk ke bin menggunakan relative path atau perintah tanpa slash itu tidak bisa. Selanjutnya kita masuk ke materi spesial karakter. Kita akan membahas tentang karakter spesial seperti titik, lengkung, dan juga karakter dolar. Kita masuk ke terminal. Nah, lambang lengkung ini atau lambang yang biasanya di sebelah angka 1 di keyboard, lambang lengkung ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya, kita bisa ketik pwd. Dan saya berada pada home Java. Lalu saya akan coba masuk ke dalam root. Nah, saya sudah berada di slash. Saya sudah berada di dalam slash Java. Nah, kenapa masih belum ada lambang lengkung seperti ini?
Sedangkan ini melambangkan bahwa kita sedang berada di home directory. Nah, saya akan coba jelaskan bahwa home directory root itu bukanlah pada /home, /java atau /home/user. Namun home directory root itu berada pada directory dengan nama cd spasi /root. Nah, seperti ini ya. Jadi lengkungnya sudah muncul yang menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Dan home directory-nya itu pada di directory dengan nama root. Jadi bukan pada directory dengan nama home. Lalu saya akan keluar dari root. Lalu yang kedua terdapat karakter $ ya, yang mana melambangkan kita berada di hak user. Jadi kita memiliki hak akses user pada CLI ya. Jadi ketika CLI kita terdapat lambang $ seperti ini, itu menandakan kita tidak memiliki hak akses yang penuh, karena kita pada hak akses user biasa. Lalu terdapat lambang pagar SU password. Nah, lambang pagar ini menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Jadi selama teman-teman memiliki lambang pagar seperti ini, itu berarti teman-teman sedang berada pada root. Lalu terdapat juga titik. Titik seperti ini melambangkan di directory yang sekarang. Jadi ketika saya ls spasi titik, itu berarti saya meminta untuk memperlihatkan file pada directory yang sekarang. Maka ketika saya ls spasi titik, dia akan memunculkan isi file dari directory yang sekarang. Lalu terdapat juga lambang titik 2, yang mana ini melambangkan bahwa directory parent atau directory sebelumnya. Lalu saya akan mencoba masuk ke dalam directory etc. Saya akan coba ls. Lalu terdapat di directory apache, kita clear. Lalu saya akan masuk ke dalam di directory apache dengan perintah cd spasi apache 2. Saya akan pwd untuk melihat keberadaan saya sekarang. Sekarang saya berada di apache 2, yang dimana parent directory apache 2 adalah etc. Jadi ketika kita cd spasi titik-titik, itu berarti kita masuk ke dalam parent directory. Jadi kita masuk ke dalam etc. Karena etc merupakan parent directory-nya apache 2, saya enter. Berarti saya kembali ke parent directory. Saya akan masuk ke dalam apache 2 lagi. Lalu bisa juga saya menggunakan ls spasi titik-titik untuk melihat file-file yang ada pada parent directory-nya. Sekarang kita masuk ke pembahasan membuat file dengan touch. Saya coba pwd. Lalu saya sedang berada di home directory-nya ya. Lalu saya ls. Di sini bisa teman-teman lihat filenya, file ya. Lalu di sini saya akan membuat file sendiri. Untuk membuatnya, teman-teman bisa di sini saya gunakan nama 2323.txt. Lalu kita enter. Nah, ini pada file dia langsung muncul. Dia langsung tersinkronisasi ya. Di sini kita cek dengan cara ls. Langsung ada ya 2323.txt-nya. Dan dia juga langsung muncul pada tampilan file. Nah, jadi teman-teman juga bisa lihat dengan absolute path seperti pada materi sebelumnya, yang mana saya akan mencoba membuat file pada folder dokumen.
tapi tanpa masuk ke folder dokumennya. Jadi saya akan mencoba touch dari sini tanpa masuk ke cd/dokumen saya. Saya akan membuatnya melalui direktori biasa tanpa menggunakan ke direktori dokumen. Caranya di sini kita perintah slash. Lalu misalkan di sini saya beri nama nah di sini pada folder dokumen ini akan langsung ada file yang baru aja kita buat, yaitu .txt. Di sini saya misalkan saya buat lagi dengan nama 3.txt. Di sini langsung ada, dan ini akan saya move to. Lalu ketika saya perintah ls, di sini dokumen yang 3.txt-nya sudah langsung hilang ya. Jadi dia itu langsung tersinkronisasi antara satu sama lain. Sekarang kita masuk ke pembahasan perintah ls advance. Sebelumnya kita sudah berkenalan dengan perintah untuk membuat file, yaitu dengan perintah touch. Sekarang kita akan berkenalan dengan perintah ls advance. Seperti yang kita tahu, ls itu digunakan untuk melihat file yang ada di dalam direktori. Nah, lalu apa bedanya dengan license atau ls advance? Itu memperlihatkan lebih detail daripada teman-teman. Langsung saja buka terminal. Nah, ini sedang berada di home directory ya. Saya ls. Ini dia menampilkan file-file yang sudah saya buat dan file-file defaultnya ya, yaitu menggunakan ls biasa. Terdapat perintah ls lain yang bisa kita gunakan untuk melihat lebih detailnya, yaitu dengan ls slash. Ini digunakan untuk melihat di direktori yang tersembunyi atau hidden directory. Dan kita coba enter dulu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada file yang awalannya ada titik ini. Itu yang disebut dengan file tersembunyi. Jadi tanda bawah file tersembunyi adalah yang diawali oleh titik seperti ini ya. Lalu ada ls slash. Itu digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau setiap direktori yang perlu teman-teman ketahui. Di ini September 9. Ini merupakan tanggal terakhir diakses atau terakhir dibuat dokumen tersebut. Jadi ketika kita melakukan aktivitas pada file tersebut, maka tanggalnya akan terus terupdate. Nah, kita juga bisa menggabungkan kedua ls tersebut, yaitu dengan seperti ini. ls atau gabungan ls ini itu digunakan untuk melihat hidden file dan juga detail dari hidden file tersebut. Nah, jadi seperti ini ya detail dari file hiddennya. Diingat-ingat ya, hidden file itu yang berawalan titik. Oke, sekarang kita lanjut ke membuat direktori dengan mkdir. Kalau sebelumnya kita itu membuat file itu menggunakan perintah, sekarang kita akan membuat sebuah direktori dengan perintah mkdir. Kenapa nggak pakai touch? Karena touch itu hanya bisa digunakan untuk membuat file, bukan untuk membuat suatu direktori. Langsung saja teman-teman buka terminalnya atau ini saya full screen dulu seperti biasa. Ketika kita baru saja membuka CLI atau terminal, kita akan diarahkan di home directory. Di sini saya coba ls dulu. Bisa teman-teman lihat di sini hanya ada direktorinya. Default saja. Jadi saya akan mencoba membuat direktori baru dengan perintah mkdir. Misalnya, saya ingin membuat direktori dengan nama direct new. Seperti ini.
saya tulis dulu. Lalu kita enter. Kita coba ls. Di sini sudah langsung ada di direct new-nya. Ya, lalu kita bisa masuk ke directory dengan perintah cd direct new slash. Oke, sekarang saya sudah berada di directory new. Ketika misal kita ketik cd spasi 2323.txt lalu enter. Ini dia pasti nggak bisa karena dia itu adalah file. Jadi perintah cd. Jadi itu hanya bisa masuk ke directory saja. Ketika di CLI kita nggak bisa masuk ke file. Ketika saya ls, direct new-nya dia tidak akan menampilkan apapun karena tidak ada file apapun di dalamnya. Jadi akan kosong seperti ini. Saya itu memiliki cara atau metode untuk membuat di directory. Di dalam directory, lalu di dalam direktorinya itu terdapat di directory lagi. Ini saya akan coba masuk ke parents directory dulu dengan perintah cd titik. Oke, saya sudah kembali ke parents directory-nya, yaitu home directory. Sekarang saya akan coba clear. Jika teman-teman ingin membuat directory di dalam directory, lalu di dalamnya lagi ada directory lagi seperti ini. Saya mempunyai metode atau caranya adalah dengan membuat directory yang pertama dulu. Seperti ini. Jika kita menggunakan rw ke atas, lalu kita tambahkan slash dir2, sudah kita enter di sini row ke atas. Lalu kita tambahkan dir3. Nah, jadi ini berarti saya memiliki direktori 3 di dalam directory. Sekarang kita coba ls. Di sini bisa teman-teman lihat ada directory S-nya ya. Sekarang saya masuk di directory 1. Lalu ls di sini di dalam directory 1 terdapat directory 2. Kita akan coba masuk ke directory 2. Kita tes. Nah, di sini di directory 2 terdapat directory 3 ya. Di sini kita masuk ke directory 3. Lalu jika kita ls, dia akan menampilkan apapun karena di dalam directory 3 itu tidak ada directory maupun file lainnya. Saya akan kembali ke home dengan perintah cd. Saya enter. Di sini saya sudah kembali ke home ya. Yang mana file directory dan yang mana file biasa dengan perintah ls-min. Lalu kita enter. Nah, jadi di sini kita bisa membedakannya dengan melihat abjad yang ada di depannya, yaitu D. Di sini ada abjad D ya. Kalau di direktor itu pasti memakai abjad depan B. Tapi kalau bukan di directory, dia akan ada abjad D. Itu maksudnya kalau file biasa, dia itu tidak ada abjad depannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan perintah cp. Cp merupakan perintah atau komen yang digunakan untuk mengcopy, dan cp itu merupakan singkatan dari paste, copy, yang dimana ini menggunakan untuk mengcopy file atau directory. Jadi ketika kita memiliki satu file itu kita bisa menduplikasikannya dengan perintah cp ini, terminal atau CLI. Langsung saja teman-teman running Debian-nya. Lalu masuk ke terminal.
menuju ke file. Di sini saya akan membandingkannya dengan tampilan filenya atau cara mengkopinya dengan aplikasi atau mengcopy dengan aplikasi file. Nah, di sini dokumen ini saya sudah memiliki 2 file. Kalau di sini kita hanya perlu blok aja, lalu klik copy. Biasa dipaste di direktori mana saja. Misalkan di sini saya akan di direktori home, tinggal. Nah, di sini dia langsung ada ya, seperti ini. Berbeda jika kita menggunakan terminal, itu kita harus memakai command cp. Di sini saya akan menggunakan absolute path, sehingga kita cukup berada di direktori ini saja. Untuk mengcopy file yang ada di dokumen, kita cukup menggunakan command dokumen karena yang berada di dokumen itu adalah file halo1.txt dan juga halo2.txt. Maka saya akan mengcopy-nya ke home seperti ini. Lalu kita enter. Kemudian saya juga akan mengcopy yang halo2 ke home. Nah, dia akan otomatis langsung tercopy. Saya akan coba buat file lagi di CLI saya. Saya akan membuat dengan absolute. Misalkan saya gunakan nama seperti ini. Sekarang kita lihat di dokumen. Sudah ada halo3.txt-nya. Nah, kita juga bisa mengcopy dengan tidak mendefinisikan /home /hwa, yaitu dengan ip dokumen halo3.txt. Lalu titik yang mana kita akan mengcopy file ke direktori yang sekarang. Kita enter, lalu kita ls. Nah, semua file dari halo1 hingga halo3 sudah tercopy semua ya ke home. Lalu bagaimana ketika teman-teman ingin mengcopy 3 file tersebut sekaligus? Itu teman-teman tulis saja halo1 halo2 halo3. Misalkan di sini saya akan taruh di desktop seperti ini ya. Kita enter, lalu kita lihat desktopnya, perintah ls. Teman-teman misalkan punya halo1 sampai halo100 itu teman-teman bisa mengkopinya atau mendefinisikannya dengan bintang saja ya, jadi nggak perlu nulis halo1, halo2 sampai seterusnya, sampai 100 itu kan capek. Nah, itu teman-teman bisa mendefinisikannya dengan kata misalkan ini saya akan copy, kita enter secara otomatis 100 file tersebut atau yang saya pindahkan di sini juga file tersebut akan tercopy. Kita coba ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah tercopy ya. Sebelumnya saya sudah punya direktori 2 dalam direktori 1. Lalu bagaimana jika kita ingin mengcopy direktori kita? Bisa gunakan cp. Misalnya kita ingin mengcopy di direktori pertama berarti seperti ini ya. Jadi kita akan mengcopy direktori 2 yang ada di direktori 1. Ketika direktori yang sekarang kita bisa cek di file di home. Nah, ya udah ada di direktori 1 direktori ya. Jadi seakan-akan kita cek perintah cp. Oke, sekarang kita masuk ke perintah mv. Jadi mv bisa digunakan untuk merename atau v juga bisa digunakan untuk memindahkan. Langsung saja kita praktekkan di CLI. Di sini saya punya file dari halo1 sampai halo3. Di sini saya akan mencoba untuk merename yaitu halo1.
satu terlebih dahulu. Untuk mengidentifikasi dari konfigurasi MV itu harus file apa dulu yang ingin diubah dengan namanya. Lalu nama baru untuk filenya, jadi perintah seperti ini mv halo1.txt, dan saya akan mengubah filenya ke replace.txt. Misalnya, lalu saya coba ls. Nah, jika kita sudah ls, maka di sini namanya berubah menjadi replace.txt. Dan juga akan langsung sinkron dengan tampilannya. Kita lihat, nah ini ya, clear dulu MV juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Sebagai contoh, file di dokumen itu terdapat file halu1, halu2, dan halu3. Nah, saya akan buat file baru pada dokumen saya. Masuk ke dokumen, lalu saya akan touch halo5.txt. Lalu kita kembali ke parent directory-nya. Dengan cd titik-titik saya akan membuat halo5. Ini berpindah ke directory home. Jadi perintahnya adalah dokumen atau slash halo5.txt pasti slash home. Oke, halo5 sudah hilang dari dokumen ya, dan pastinya dia akan pindah ke home. Kita cek ini halo5 sudah enggak ada. Kita coba cek home. Nah, dia berpindah pada home. Jadi untuk identifikasi itu file yang akan dipindah dan tujuannya kemana, seperti itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu perintah rm. Jadi apa itu rm? Rm merupakan singkatan dari remove. Digunakan untuk menghapus file. Rm juga digunakan untuk menghapus direktori yang menggunakan rmkir. Oke, langsung saja kita coba di sini. Saya akan mencoba file replace.txt. Di sini kita tinggal perintah rm replace.txt, lalu kita enter. Nah, maka dia akan hilang. Saya coba ls. Nah, refresh lagi. .txt sudah tidak ada ya teman-teman. Juga bisa menggunakan tambang bintang untuk menghapus keseluruhan file di sini. Saya akan menghapus dari halo1 sampai halo5 dengan perintah rm halo bintang.txt. Ini semuanya hilang. Bisa teman-teman lihat. Sekarang saya akan mencoba menghapus di direktori. Di sini saya akan menghapus direktori new yang ini dengan perintah rm directory. Ada slash seperti ini. Ini menandakan bahwa dia adalah folder atau direktori ya. Saya enter. Maka ketika saya ls, dia sudah tidak ada file. Jika sudah tidak ada, tentunya saya akan mencoba menghapus direktori dir dengan perintah rm dir1. Teman-teman lihat di sini nggak bisa karena di dalam seperti ini, maka filenya sudah tidak ada. Sekarang kita bisa remove dengan perintah yang sama, maka akan sudah hilang. Sekian video dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba di video berikut.